Bapak Yaimul Umam SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tambak-Sari, Ibu Rubiah SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru se-SD Negeri Tambak-Sari. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri Tambak-Sari yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul, berjumpa, bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam Allah semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, karena kita semoga tergolong umat yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya yang telah berkenan hadir untuk duduk bersama, untuk mendengarkan cerita saya, juga mendengarkan nanti ada sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini merupakan salah satu tugas dari saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal, yaitu diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SD Tambak-Sari. Maka dari itu saya ucap terima kasih sekali lagi, karena mungkin waktu seperti ini biasanya banyak sudah setelah melakukan pengajaran bagi Bapak Ibu guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, juga merancang pembelajaran untuk pembelajaran yang akan dilakukan esok-esok hari lagi. Tapi saya mohon waktunya, mohon kesediaannya untuk bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, walaupun sudah kenal tapi kami sampaikan ya. Pada kesempatan siang hari ini, saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal tentunya didampingi oleh beliau ada Ibu Dwi Putri Mulat Setianingsih selaku pengajar praktik saya yang bekerja sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Rawasari yang selama ini membimbing saya. Juga ada Ibu Ngaidah SPD selaku fasilitator. Beliau berasal dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang juga mendampingi saya, menilai saya selama melakukan pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai ya, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu, kita dinginkan dulu supaya tidak tegang, supaya tidak panas ya. Kami mohon untuk kesediaannya untuk bisa berdiri semuanya. Berdiri dan berpasang-pasangan. Nah, ini silakan Bapak Ibu mencari pasangannya sendiri. Mas Adi sama Mbak Putri boleh, Ibu Kasih sama Ibu Kepala boleh ya. Baik, perhatikan instruksi saya yang pertama. Silakan berhadapan-hadapan dengan teman. Seperti itu. Iya. Kesini lagi nggak apa-apa, yang luas loh, yang luas. Nah, jangan jauh-jauh karena nanti kita akan berjabat tangan. Coba kita akan bermain ganjil dan genap.
Ya, ganjil dan genap. Coba bisa su dulu, yang menang itu yang ganjil. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Bisa angkat tangan? Bisa angkat tangan yang menang. Nah, itu nanti akan menjadi pemeran yang ganjil, ya. Terus yang kalah berarti otomatis menjadi pemeran yang genap. Sekarang posisi tangan yang kiri bisa di belakang. Nah, di belakang. Posisi tangan yang kanan seperti mau berjabat tangan tapi belum sampai. Nah, belum berjabat tangan. Ya, betul seperti itu, ya. Dan instruksi dari saya, nanti kalau saya menyebutkan angka yang ganjil, silakan yang ganjil berusaha secepat mungkin menangkap tangan dari yang genap. Jelas ya? Ya, ayo. Posisi belum berjabat tangan, tapi posisinya sudah hampir nempel. Dan yang genap secara otomatis sebisa mungkin menghindari tangkapan dari yang ganjil. Ya, siap? Coba praktek dulu ya. Nah, saya sebutkan angka 2. Ayo, 2 kok mau nangkap? 2 kok mau nangkap? Kalau 2 berarti yang genap tidak usah menangkap. Diam saja, itu adalah tugas yang ganjil. Hanya tugasnya yang ganjil. Nah, ini hanya tugasnya yang ganjil. Yang genap tugasnya hanya menghindari saja. Oke, diulangi ya. Yang tugas menangkap hanya yang ganjil ibu, ya, hanya yang ganjil. Nah, genap berarti yang tidak usah menangkap. Tuh ya. Nah, jangan yang genap menangkap, yang ganjil malah tangkap-tangkapan kalau seperti itu ya. diulang dulu ya, diulang. Saya sebutkan angka konsentrasi. Saya sebutkan angka 1. Ayo, dapat ya? Nah. lagi ya. Ini sudah 2 kali latihan, sekarang serius. Kalau yang saya sebutkan ganjil, ini tugasnya yang ganjil nangkap. Tapi kalau saya sebutkan angka genap, yang genap tidak usah nangkap, diam saja karena itu bukan tugas dirinya. Nanti yang bertugas hanya yang ganjil ya, hanya yang ganjil. Ya. Genap berarti tidak usah bergerak, diam saja. Gitu. Diam saja ibu, karena yang ganjil ini konsentrasi dari yang ganjil ini loh ya. Kalau yang ganjil cermat ya, gitu ya. Ayo siap, kita mulai dulu, siap ya. Ini sudah masuk ke permainan ya. Saya sebutkan angka 9. Ada yang tertangkap? Ada ternyata. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan nih semuanya. Lagi. Ya. Ini tadi 1 angka ya. Sekarang masuk ke angka puluhan. Ya. Konsentrasi. 70 belum. Agresif sekali ibu ya. Aduh, lagi 70. Hati. Siap? Tangan posisinya di depan. Ayo. 54. Oke, coba kita semuanya ya, luar biasa. Silakan bisa kembali dulu ke tempatnya ya. Sedikit refreshing, sedikit kita guyur biar tidak panas ya. Ini karena gambarnya juga ada Pak Oyo sedang bergembira ya, tertawa karena bahagia ya. Ini sedikit permainan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati
ya. Ini langsung kita masuk kepada materi. Yang pertama yaitu adalah budaya positif yang sudah saya disampaikan bahwa saya menyampaikan diseminasi tentang materi budaya positif ini. Sebelum saya masuk ke materi, coba saya minta pandangannya dong bagi Bapak Ibu, kira-kira budaya positif itu sepemahaman panjenengan seperti apa? Silakan dari Bu Emma mungkin. Mikrofonnya dulu. Bu Emma, budaya positif menurut panjenengan itu seperti apa? Baik, terima kasih sekali Pak Zainul Umam atas waktu yang diberikan kepada kami. Menurut saya, budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan positif yang nantinya bisa diterapkan atau sebagai acuan dari siswa untuk pembiasaan kesehariannya. Misalnya seperti kebiasaan berangkat disiplin, kebiasaan bertata krama, bertutur kata yang baik, dan itu tidak ada dalam buku panduan, buku cetak. Nah, nilai-nilai itu yang menurut saya adalah sebuah budaya positif yang bisa dicontohkan oleh siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Mungkin itu Pak Umam. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Emma atas masukannya, luar biasa jawabannya. Ini versi beliau adalah hal-hal yang positif ya, yang bisa diterapkan di sekolah dimanapun. Baik Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif ya. Tapi yang dimaksud di sini nanti kita akan belajar bersama untuk mengoncai, memperdalam terkait dengan budaya positif itu seperti apa. Budaya positif merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal itu bersifat global ya, dan itu berasal dari sebuah peraturan-peraturan kelas yang disepakati oleh siswa. Dalam hal ini, nilai universal atau karakter yang diharapkan adalah karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Kemudian untuk menuju budaya positif ada 6 poin, ada 6 langkah yang harus dilewati, yang harus dilaksanakan agar budaya positif itu bisa terwujud di lingkungan manapun. Ini memang saya sengaja mengundang Bapak Ibu guru juga wali murid yang dimana bisa menerapkan di sekolah maupun di rumah agar berkesinambungan, agar ada koneksi antara sekolah dan juga di rumah dalam menangani anak ya. Yang pertama ada perubahan paradigma stimulus dan respon. Nanti kita akan pelajari semuanya. Yang kedua ada konsep disiplin positif. Yang ketiga ada keyakinan kelas. 4 ada pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang kelima ada efektivitas 5 posisi kontrol diri kita. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Baik, sebelum kita masuk ke satu persatu kita uncai, kita dalami untuk materinya, saya minta persetujuan dari panjenengan semuanya dulu terkait pernyataan berikut. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Boleh tahu alasannya? Dari Bu Sri monggo. Tadi Bu Irma, sekarang Bu Sri monggo bisa memberikan persepsinya terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuruh saya Bu Sri bisa berdiri. Ya. Terkait dengan hukuman untuk mendisiplinkan anak itu, bagi kami atau saya sebagai pendidik kurang setuju. Karena dengan hukuman nanti dia akan mengingat sampai besar bahwa saya pernah dihukum begini oleh bu guru ini,
fardu ini begitu. Jadi yang paling efektif hukumannya adalah menurut saya itu berupa bisa memberikan pelajaran tambahan bagi dia, atau bisa berupa mainan agar dia bisa mendisiplinkan pada dirinya sendiri mainannya yang berhubungan dengan kedisiplinan gitu. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pendapat dari Bu Sri ya, yang luar biasa. Terus untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas, itu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal yang positif. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Terus yang terakhir, memberikan penghargaan terhadap peningkatan evaluasi belajar anak. Penghargaan itu bisa berupa uang, bisa berupa ujian, bisa berupa reward. Sangat setuju. Dari Bu Kepala Sekolah sangat setuju ya. Baik. Terima kasih atas jawaban dari hadirin semuanya. Tapi sebelum nanti kita akan memberikan jawabannya setelah nanti selesai kita mempelajari tentang materi budaya positif ini. Ya, sekarang sebelum kita lanjut, kita bermain cobalah buka. Bisa duduk berdampingan, satu meja dua orang, ya, satu meja dua orang. Mbak Putri sama Mas Andi mungkin bisa duduk di tengah. Ibu Kepala Sekolah bisa duduk sama Bu Kajiwali ya. 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 Coba sekarang saya minta salah satu orang di antara dua ini, salah satu saja ya. Salah satu orang saja menuliskan sesuatu hal yang sangat berharga, sangat penting bagi kehidupannya sendiri. Ya. Salah satu orang ya, boleh Bu Tati atau Bu Ibu Ima, menuliskan sesuatu yang sangat berharga menurut dirinya sendiri di kepalan tangan, di telapak tangan, ya. Tapi jangan sampai yang satunya tahu, ya. Sesuatu yang sangat berharga di tangan, ditulis di tangan. Boleh, terserah bebas. Boleh benda, boleh kejadian, boleh sesuatu yang harus panjenengan genggam dengan erat, harus panjenengan jaga dengan erat. Silakan, bisa koordinasi salah satu saja yang menulis di telapak tangan, terus itu digenggam tangannya. Salah satu saja, salah satu orang saja, ya. Salah satu orang saja, ya. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Anda, ya, dalam sebuah sobekan kertas atau langsung di tangan nggak apa-apa, ya. Kemudian digenggam tangan itu dengan sangat erat dengan segala daya upaya, karena begitu pentingnya itu untuk kehidupan panjenengan, ya. Jangan sampai temannya tahu. Sudah ditulis? Sudah. Kalau sudah, silahkan tangannya bisa digenggam sendiri, ya, digenggam sendiri. Yang sudah ditulis digenggam sendiri. Terus tugas rekan Anda di sampingnya adalah mencoba membukanya dengan segala cara. Boleh itu merayu, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang kepada Anda agar Anda mau membuka kepalan tangan Anda. Ayo, ya, silakan. Jangan Pak Makso, Pak ngancam silakan, Pak merayu boleh, apa boleh, ayo, silakan.
Yang punya tangan berusaha untuk tidak membukanya, tapi boleh membuka kalau mau atas rayuannya, atas apanya ya. Ayo silakan. Iya, seperti itu. Tapi yang punya berusaha cepat mungkin untuk menggenggamnya. Pokoknya aku kira-kira bisa tak buka ya dengan alasan itu atau tidak. Nah, silakan. Ayo 1, 2, 3. Kan boleh dengan ancaman juga. Ayo silakan. Boleh dengan ancaman, boleh dengan menghardik, boleh dengan apa? Ayo, birahi sebelah silakan ya. Sudah ya. Oke. Kalau begitu, coba sekarang kita refleksi terhadap permainan ini yang sudah kita lakukan, ya. Karena tadi bermain cobalah buka, ya. Yang dibuka apa? Nah, ini kita mulai membukanya, membuka materi. Yang saya tanyakan, apakah Anda atau teman Anda yang menutup kepala tangan Anda? Saya. Siapa? Yang menutup tangannya jenengan itu dengan sendiri apa teman Anda? Saya sendiri. Ayo, siapa? Saya membuka teman. Ya. Ya, maksudnya di awal yang menutup tulisan itu ada sendiri apa teman jenengan? Saya sendiri. Kan sudah ditulis loh. Nah, siapa yang menutup sendiri siapa? Saya sendiri. Oke. Berarti diri sendiri ya, diri sendiri. Terus apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepala tangan Anda? Saya sendiri lagi yang membuka kepala tangan diri sendiri apa? Dibuka oleh orang lain. Oh nggak bisa ya, nggak bisa sampai sirte. Bu memang diri sendiri. Oke. Terus dalam kegiatan ini ya, sebenarnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan yaitu adalah diri sendiri. Ya, itu sama juga dengan murid Bapak Ibu. Ya, di kehidupan murid itu mereka juga bisa mengatur diri sendiri. Ya, dia mau berbuat baik atau tidak baik itu sebenarnya itu ada pada diri murid. Ya, tidak dari orang lain. Ya, tapi nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Jadi intinya dari permainan ini adalah segala sesuatu itu diawali dari diri sendiri, ya, diatur oleh diri sendiri. Seperti itu. Tanpa ada paksaan orang lain. Meskipun ada paksaan itu sifatnya hanya sementara, Bapak Ibu. Ya, misalkan kelasnya ramai, terus Bapak Ibu bising masuk dalam kelas langsung marah. Wih, seperti itu ya. Gebraknya meja, itu hanya akan diam sebentar, bersifat sementara. Tapi setelah jenengan pergi, menurut saya mungkin malah mereka gelendengi jenengan. Nanti akan tambah lebih lagi. Nah, ini yang akan kita kupas ya terkait dengan hal itu. Yang pertama tadi ada perubahan paradigma teori kontrol ya. Tadi sudah kita mainkan bersama bahwa seakan-akan guru itu bisa mengontrol murid ya. Dari permainan yang tadi seakan itu yang mau membuka itu bisa mengatur yang tangannya tertutup dengan cara Pak dirayu, tak rayu mesti iso, tak paksa, tak ancam mesti mau. Ya, kita ilusinya itu tadi seperti itu bahwa guru bisa mengontrol murid, padahal itu hanya ilusi hanya bersifat sementara, Bapak Ibu. Ya. Terus ilusi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan atau positif itu adalah bermanfaat dengan bujuk rayu. Nah dibujuk, wah ini mesti tak rayu mesti nyelam, tak bujuk mesti nyelam. Padahal itu belum tentu. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu adalah bisa menguatkan karakter. Ya, misalkan panjenengan mengkritik anak dengan membuat dia merasa bersalah. Ya,
itu memang bisa melemahkan hatinya, tapi tidak menguatkan karakternya, malah melemahkan karakter dari si anak sendiri. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti yang tadi tak contohkan, boleh menghardik, boleh mengancam, ya, itu seakan-akan orang tua atau orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa anak, padahal itu tidak, ya. Itu semuanya adalah ilusi atau bersifat sementara. Paradigma dulu dan sekarang itu berbeda, Bapak Ibu, ya. Yang dulu realitas kebutuhan kita sama, tapi sekarang realitas kebutuhan kita itu berbeda. Pandangan dulu dan pandangan sekarang itu sangat berbeda, ya. Semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Tadi pesan seperti ini. Kita melihat sebuah objek, kita melihatnya sama, ya. Saya melihatnya, oh itu ada gunung, ya. Gusti juga melihat, oh itu ada gunung. Tapi belum tentu pandangan dari setiap orang itu berbeda-beda. Belum tentu sama maksudnya, pasti berbeda-beda. Ya, ada yang berpikir, oh itu karena ciptaan Tuhan, ya. Ada yang juga berpikir, wah itu gambarnya bagus sekali, siapa yang gambar, ya. Beda-beda, ya. Jadi kita memandang sesuatu itu objeknya sama, tapi belum tentu pemahaman kita sama, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi paradigma sekarang hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini sudah terteori oleh para ilmuwan, ya, yang sudah dibuktikan di luar negeri maupun dimanapun, ya. Kemudian yang kedua ada konsep disiplin positif. Apa itu konsep disiplin positif? Ya, seperti yang diutarakan oleh Bapak pendidikan kita, ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri. Kalau tidak punya, maka perlu motivasi eksternal dari orang lain agar bisa mendisiplinkannya. Jadi semua disiplin itu bisa dimulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak punya nilai-nilainya, baru kita perlu orang lain agar kita bisa berubah menjadi disiplin. Tujuan disiplin positif yaitu adalah tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri yang berdampak jangka panjang, dan motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Kalau anak-anak sudah mempunyai nilai-nilai intrinsik, disiplin dimulai dari diri sendiri, kesadaran akan dirinya, maka mereka tidak akan terpengaruh oleh yang namanya hukuman, hadiah, ya. Jadi mereka tidak terpengaruh oleh apapun. Mereka tetap akan melakukan sebuah perilaku yang disiplin. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia itu biasanya terpengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena ada hukuman, maka saya akan berperilaku seperti ini, ya. Yang kedua, karena ada imbalan, saya akan melakukan ini. Karena ada penghargaan dari orang lain, saya akan melakukan ini, ya. Nah, untuk yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah tujuan disiplin positif sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah yang nomor 3. Karena nomor 1, nomor 2 itu karena ada sesuatunya, ya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ada alasannya, ada imbalannya, ada hukumannya.
keyakinan kelas. Mengapa sih kok kita harus membuat keyakinan kelas? Tidak hanya di kelas ya, di rumah juga nanti bisa diterapkan ini Bapak Ibu. Mengapa kok harus membuat keyakinan kelas? Karena kalau anak itu hanya membaca aturan dan tidak memiliki sebuah keyakinan, maka dia tidak akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Seseorang akan lebih bersemangat dan tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu memahami arti sesungguhnya mana dari aturan-aturan tersebut, diberikan apa nilai dari kebajikan peraturan tersebut. Sebuah peraturan pasti mempunyai sebuah nilai atau tujuan. Ya, nanti kita bahas bersama-sama, akan sampai nanti. Keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas. Nah, sebelum ke keyakinan kelas, ya, ini kita buat dulu yang namanya sebuah peraturan kelas, di mana memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi semua anak, semua siswa itu kita mintai sebuah pendapat mereka, ya, aturan dari mereka sendiri, yang kemudian kita kumpulkan jadi satu, kita kelompokkan seperti yang kemarin pas waktu diskusi kemarin, ya. Jadi semua anak menulis usulannya sendiri, peraturan kelasnya sendiri, kemudian kita tempelkan kepada sebuah kertas plano, ya, kepada sebuah bisa ditulis di papan tulis, bisa ditempelkan ke kertas plano, bisa. Mencatat semua masukan siswa dalam papan tulis kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Kemudian peraturan kelas yang tadi sudah diusulkan oleh siswa, kita bahas bersama-sama dengan siswa agar menjadi sebuah kalimat yang bagus, yang positif. Karena biasanya peraturan kelas kan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu sebuah kalimat tapi kalimatnya masih negatif karena menggunakan kalimat jangan. Ya, masih menggunakan kalimat jangan. Kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Kita buat sebuah kalimat yang positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari peraturan kelas dari siswa tadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Karena apa? Agar bisa membiasakan anak untuk bertindak positif. Ya, kalau jangan itu termasuk kalimat masih negatif. Nah, setelah kalimat aturan itu kita buat menjadi kalimat yang positif, kita tinjau kembali daftar pendapat anak yang sudah kita ubah menjadi kalimat yang positif, dan kita utarakan kepada siswa agar siswa juga paham. Seperti yang tadi ini juga ada contohnya, ya. Nah, dari sebuah peraturan pasti ada makna yang tersirat di situ. Contoh kalau di jalan raya, kenapa harus pakai helm? Biar aman, ya. Nah, biar aman. Tapi ini yang terkandung sebenarnya dalam peraturan itu adalah kedisiplinan. Disiplin berkendara, harus bawa SIM, bawa KTP, pakai helm, mentaati peraturan lalu lintas. Itu ada tujuan adalah agar anak disiplin. Ya, sama, ya, seperti peraturan kelas yang diubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat universal. Contohnya ada bertanggung jawab, disiplin, gotong royong, ya. Nah, macam-macam. Itu adalah pengertian makna yang sebenarnya akan dituju dari peraturan-peraturan kelas tersebut. Nah, setelah dijadikan satu, maka disepakati menjadi sebuah kebajikan kelas. Dari peraturan
ubah kalimat yang positif menjadi sebuah kebajikan dan ditujukan kepada keyakinan kelas atau nilai-nilai positifnya itu seperti apa. Setelah itu kita tinjau ulang, tidak perlu banyak-banyak ya. Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, yang penting anak-anak mudah memahami, mudah mengerti dan menghafal serta melaksanakannya. Contoh ya, ini kelas 4 kemarin sudah saya lakukan ya, tentang membuat peraturan kelas ya. Masing-masing anak menulis usulan peraturan kelas dan menempelkannya dalam kertas yang besar agar anak dapat melihatnya semua, kemudian menyepakatinya menjadi sebuah kesepakatan kelas menjadi kalimat yang positif. Karena kenapa anak-anak harus membuatnya dari anak sendiri? Karena kalau di logika, kalau anak membuat sendiri pasti mereka akan sadar akan aturan tersebut. Oh, itu aku yang buat, itu saya yang buat ya. Jadi kalau hanya sekedar aturan tanpa melibatkan anak, itu anak tidak tahu asal usulnya aturan itu dari mana, kok ada seperti itu. Kalau dia membuat sendiri, maka dia akan sadar dan sudah disepakati bersama dalam kelas, mereka akan lebih teringat untuk menjalankannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang sudah kita sepakati, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh itu yang ada di sebelah kanan, itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas 4. Ada disiplin, jujur, menghormati, rukun, gotong royong. Kemarin ada yang mengusulkan tidak boleh mencontek. Nah, itu nilai kebajikannya yaitu adalah sikap jujur. Nah, seperti itu. Tidak boleh datang terlambat, itu kebajikannya nilainya adalah disiplin. Nah, tidak boleh mengejek nama orang tua, itu termasuk dalam seperti itu. Jadi sebuah keyakinan kelas ini adalah berasal dari peraturan-peraturan kelas yang sudah disepakati, terus diubah nilai, kita ambil nilai positifnya mencerminkan sikap sampai sini jelas Bapak Ibu ya? Jelas, mudah dimengerti ya. Alhamdulillah, insya Allah gampang materinya ini. Terus yang keempat ya, ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebenarnya sudah mereka bawa dari lahir ya. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya ada makan, minum, pakaian, kuota ya, dan lain sebagainya. Itu tujuannya agar mereka merasa aman ya. Yang dimaksud aman di sini, mereka tidak khawatir akan apa yang mereka butuhkan. Sudah ada makan, sudah ada minuman, ada pakaian, ada rumah, ada HP ya. Itu hati mereka merasanya aman ya, karena tidak merasa kekurangan seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan cinta, kasih dan sayang. Itu merupakan kebutuhan untuk diterima atau bersosial dengan kelompok. Contoh, di kelas saya ada anak yang sangat pendiam, tidak mau bersuara. Bu tadi juga tahu pasti ya. Anaknya diam, tidak pernah mengucap apapun di dalam kelas, tidak pernah berbicara. Ditanya juga tadinya diam. Ternyata dia butuh satu kebutuhan ini, kebutuhan cinta, kasih sayang dan juga diterima. Setelah saya aplikasikan, setelah saya praktekkan dalam kelas, saya setiap pembelajaran saya bercanda, saya selalu memanggil namanya ya, selalu memanggil namanya. Selalu kita berkomunikasi dengan satu kelas yang sekiranya membuat anak tersebut itu bisa berekspresi ya, bisa berekspresi, baik itu bercanda ataupun saya jadikan aktor dalam pelajaran,
Respon dia seperti ini, Pak Umar kok saya? Nah, itu sudah mulai muncul, dia sudah berani. Ternyata dia itu kadang juga ada yang mengucilkan, ya karena dia diamnya itu karena seperti itu, jadi dia agak minder, kurang bergaul dengan yang lainnya. Ini adalah kebutuhan untuk diterima atau bersosial dengan kelompok. Kebutuhan selanjutnya itu penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Contoh, anak-anak disuruh untuk mengerjakan sebuah tugas, kemudian bukunya ditumpuk, kemudian tidak dikoreksi sama bapak ibu gurunya, pasti dia protes, Pak kok belum dikoreksi, Pak kok belum dinilai. Nah itu mereka butuh yang namanya nilai penguasaan atau pengakuan atas kemampuan dia. Ya, kok aku wis garap ora dinilai, aku jadi iso tapi kok ora dianggap. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini ada hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan ya dalam kelas. Ini sebenarnya sudah kita lakukan biasa ya, tapi teorinya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, mampu mengendalikan arah hidup dan memilih jalan hidupnya. Ya, pasti semua orang punya jalan hidup, punya arah hidup yang bisa mereka pilih yang baik untuk dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan merasa senang. Senang itu bisa bermain, bisa tertawa, bisa menyukai sesuatu, bisa mengkoleksi. Dengan koleksi dia merasa senang. Ya, mungkin dengan cara mengupload foto di medsos dia merasa senang, itu adalah sebuah kebutuhan merasa senang bagi dirinya. Ya, jadi kita juga sekarang jangan beranggapan bahwa kok pamer sekali ya. Ya, itu karena dia kebutuhan dia, ya kebutuhan dia. Memang setiap orang punya kebutuhan ini, ya kebutuhan masing-masing. Hanya yang menonjol yang mana, yang kurang menonjol yang mana, ya itu seperti ini. Kemudian efektivitas 5 posisi kontrol, ya dalam menangani anak, ya dalam mendidik anak kita memposisikan diri, ya. Ini ada 5 posisi yang kita nanti meraba sendiri. Kira-kira saya itu termasuknya yang apa? Ini sebuah teori dari ilmuwan ya. Yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan baik itu fisik ya maupun verbal. Contoh, biasanya ada kata patuhi aturan saya, awas nanti kamu kalau tidak melaksanakan. Kamu selalu saja buat salah seperti itu. Kapan mau benarnya? Ya, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Dan posisi penghukum, ya, itu biasanya memarahi, mengkritik, ya, melakukan tindakan kekerasan. Itu biasanya efeknya itu jangka panjang, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sri, ya, bahwa efeknya itu nanti akan berkelanjutan, akan selalu teringat, akan selalu terbawa sampai kapanpun. Ya, saya juga pernah seperti itu. Ya. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Posisi ini menggunakan bahasa yang lebih lembut kepada siswa, tapi membuat anak merasa tidak nyaman. Ya, juga melemahkan hati. Contoh, apa kamu tidak kasihan sama ibu nak? Ibu sudah berusaha seperti ini, tapi kamu tidak mau berubah. Bapak sangat kecewa sama kamu. Berapa kali Bapak harus ingatkan kamu? Ya, nah, jadi posisi ini membuat hati anak menjadi lemah, Bapak Ibu. Ya, menjadi lemah dan mereka merasa kurang nyaman. Yang tadi yang pertama ada penghukum dengan verbal, dengan perkataan ataupun dengan tindakan kekerasan. Kalau ini lebih halus lagi,
pakai kata-kata, tapi kata-katanya itu membuat anak menjadi lemah. Ya. Apa kamu tidak kasihan sama Bu Rima? Bu Rima sudah membawakan ini dari rumah sampai ke sekolah, di sini kamu kok tidak mau menerimanya? Nah, seperti itu. Ya. Terus yang ketiga ada posisi sebagai teman. Kalau teman itu biasanya lebih fleksibel, lebih memahami. Ayo bantulah, ya. Jangan dipikirkan hal seperti itu kok. Ya, itu kalau posisi sebagai teman lebih slow. Terus kemudian ada posisi sebagai mentor, monitor atau pemantau. Dalam posisi pemantau, berdasarkan aturan-aturan, contoh kata-kata yang keluar adalah apa yang kamu lakukan? Kamu sudah tahu kan aturannya? Kenapa kamu melanggar? Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengajak murid menganalisis kebutuhan sendiri. Contoh kata-katanya adalah apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya, mereka akan berpikir. Kalau ada kata-kata seperti itu, mereka akan berpikir untuk merubah, untuk mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Kemudian tujuan dari 5 posisi kontrol tersebut, ya, setelah tadi kita pahami 5 posisi kontrol ini, kita bisa meraba diri sendiri. Kira-kira saya itu kesehariannya sebagai penghukum atau membuat orang bersalah, atau sebagai teman, sebagai monitor, atau sebagai manajer. Ini juga berlaku untuk anak ya Bapak Ibu. Anak di rumah juga seperti itu. Tujuan dari 5 posisi kontrol tersebut adalah kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas kesalahan dan perilaku sikapnya, sehingga akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, aman, dan nyaman. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini tahapan yang terakhir, ya. Menurut dosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ke-6 materi ini kalau bisa kita usahakan menjadi sebuah kesatuan, ya, kesatuan mulai dari tadi pemahaman, ya, pemahaman sampai dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Langkah-langkah segitiga restitusi itu adalah yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kira-kira panjenengan sudah lakukan apa belum? Ya, saya beri contoh. Contoh, ada anak yang bangun kesiangan sehingga berangkat sekolahnya terlambat, betul, telat. Ya, kita panggil anaknya, kita temui, bicara dengan baik-baik, kita tanya, ya, kita tanya dengan kita bertindak sebagai teman bisa, ya. Kalau sebagai penghukum tadi pasti dia akan takut, ya, untuk mengorek sesuatu
agar mereka bisa memunculkan alasannya mereka, kita bertindak sebagai teman, bisa kita tanya. Nanti ini dalam video ada ya, dalam video ada. Menstabilkan identitas itu ngerem-ngerem Bapak Ibu, ya, ngerem-ngerem. Kita tahu salahnya dia apa, dia juga sudah tahu salahnya apa, kita ngeremi, ya, ya, yang namanya manusia itu pasti pernah berbuat salah, ya, itu kita sedang ngerem-ngerem anak, ya, yaitu menstabilkan itu ya, mendinginkan ya, menstabilkan. Terus validasi tindakan yang salah, ya, validasi tindakan yang salah. Kamu kenapa kok berangkatnya siang, ya? Karena gini Pak, saya tadi malam nonton TV sama main HP, jadi tidurnya kemalaman. Nah, itu kan dia jadi bicara sendiri kan. Nah, itu kita menanyakan pada dia, salahmu itu di apa? Ya, seperti itu. Memvalidasi tindakan yang salah, bukan kok tindakan yang salah kok divalidasi dibenerkan, itu enggak, ya. Tapi kita mengorek alasan dari anak kenapa kok dia berbuat sebuah kesalahan, seperti itu. Terus yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi buat keyakinan kelas, ya, kita tanyakan, apa kamu masih ingat nak peraturan dan keyakinan kelas yang dulu pernah kita buat? Dengan seperti itu anak akan ingat. Iya Pak, ingat Pak. Keyakinan kelasnya kita ada ini. Jadi kamu sesuai apa tidak dengan tindakan kamu yang telah, yang tidak sesuai Pak. Nah, jadi membuat kesadaran diri anak, ya, mulai dari mengakui kesalahan, ya, juga memberikan alasan kesalahan, serta dia sampai bisa membuat jalannya sendiri untuk memperbaikinya, seperti itu, ya. Menanyakan keyakinan kelas, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya setelah kamu melakukan seperti ini. Dan nah, ini ada sebuah video, ya, yang bisa kita tonton bersama, kita simak bersama terkait dengan sebuah keyakinan kelas. Saya punya sebuah video yang sudah saya terapkan, ya, terhadap anak terkait dengan penerapan dari segitiga restitusi. Di dalam kasus ini, ya, kasusnya adalah seorang anak, ya, yang bernama Nanda. Dia siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa, yang menyebabkan Nanda hadirnya itu selalu tidak tepat waktu. Nah, karena dia bangunnya juga kesiangan, ya, maka di kelas pun dia sering mencontek temannya saat melaksanakan ulangan. Ya, permasalahan tersebut kami selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi untuk mencari jalan keluarnya. Nah, ini dia berangkat kesiangan, ya.
Dia berlari dengan sekencang-kencangnya. Ini mau saya buat perlambat Bapak Ibu ya. Ya kayak di film-film nih. Ya, pintu gerbang sudah ditutup ya. Baru dia datang. Lama sudah nggak ada kebiasaan, berarti awal banget nih. Iya Bu. Suasana juga sudah panas sekali Bu ya. Tapi termasuk anak yang rajin itu Mas, menurut saya. Kenapa? Sudah siang pun dia berusaha berangkat walaupun terlambat. Iya. Nah, kalau anak yang malas kemungkinan aku Nggak mau. awan sama nggak Betul. Iya. Betul Ibu ya. Ini termasuk anak yang rajin karena telat pun dia masih mau berangkat. Daripada anak yang telat nggak mau berangkat ya. Seperti ini ilustrasinya ya. Dia sampai di kelas, kemudian masuk ya. Sesampainya di kelas, dia pun mencontek temannya, mencontek kanan kiri. Kemudian kita sampilkan identitasnya. Ditanya, tahu nggak kenapa dipanggil Pak Guru? Dia berangkatnya jam 7.30 ya. Padahal aturannya adalah masuk jam 7 pagi. Nah, kita korek keterangan dari anak tersebut. Kenapa kok berangkatnya kesiangan? Dan dia menjawab alasannya tadi malam bahwa dia tidurnya kemalaman. Karena faktornya ternyata dia bermain HP dan juga nonton TV ya. Setelah main HP, nonton TV, jadi tidak sempat belajar ya. Kemudian dia tidurnya sampai jam 10 malam. Nah, setelah dia mengakui kesalahannya ya, setelah dia mengakui kesalahannya, kita stabilkan identitasnya, kita remi, kita dinginkan anak tersebut. Ya, memang semua orang itu memang pernah punya salah. Tapi di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang penting kamu sudah tahu kesalahannya. Ini adalah sebuah proses dari menstabilkan identitas agar anak tersebut meskipun dia merasa salah, tapi tidak merasa takut gitu loh Bapak Ibu.
dan merasa takut akan kesalahannya. Ini ada tahap kedua dari 3 restitusi, validasi tindakan yang salah. Setelah dikorek kesalahannya apa, tadi juga ditanya kenapa kok sampai kesalahan itu terjadi. Ya, dia mengakui bahwa dia main HP dan juga menonton TV sehingga tidur kemalaman, tidak sempat belajar. Karena di sini ada 2 kasus dia. Yang pertama berangkatnya kesiangan, yang kedua adalah mencontek di dalam kelas. Kenapa dia mencontek? Karena tadi malam dia tidak belajar. Ada ulangan hari ini, dia tidak sempat belajar, makanya dia mencontek. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu masih ingat aturan dan keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati? Dan dia menjawab masih ingat. Ditanya lagi, apa itu? Jujur, disiplin, bertanggung jawab. Nah, setelah dia masih ingat menjawab keyakinan kelasnya, maka kita tanya lebih lanjut. Kira-kira hal apa yang akan dia lakukan ya untuk memperbaiki dari kesalahannya tersebut? Dia menjawab yang pertama akan tidur lebih awal. Ya, yang biasanya tidur jam 10 karena nonton HP sama nonton film, ya, dia memperbaiki dengan kesadaran dia sendiri. Dia akan belajar dulu jam 7 pagi. Setelah itu dia tidur lebih awal jam 8. Dan dia juga akan menyalakan alarm agar dia bisa bangun pagi. Nah, itu jawaban itu kita dapatkan dari anak tersebut sendiri, tanpa kita yang menyuruh, tapi dia sudah tahu sendiri. Ya, itu jadi adalah sebuah proses dari segi 3 restitusi. Yang pertama penstabilan identitas, kedua ada memvalidasi kesalahan, yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan akhirnya setelah dia akan melakukan itu, dia terapkan langsung pada hari tersebut, ya, langsung dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Dan ini ada refleksi atau balik dari siswa, ya. Nah, setelah itu dia tahu, oh saya punya masalah, dia juga bisa mencari tahu akan solusi dari masalahnya tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan budaya positif yang bisa kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah terhadap anak. Jadi kesimpulannya dari materi ini, dari ada 6 materi yang tadi sudah saya sampaikan, itu kita sinergikan, kita upayakan tidak hanya dari dalam diri siswa, posisinya juga sebagai guru itu kita berposisi sebagai manajer yang selalu membimbing anaknya agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dan menemukan jalan keluar sendiri, ya, tanpa kita harus menuntunnya. Dan budaya positif ini bisa dilakukan dalam berbagai kesalahan, Bapak Ibu. Tidak hanya dalam datang terlambat ataupun mencontek, bisa juga saat berkelahi,
ya, berkelahi maupun mengejek orang tua. Jadi kita buat dulu tadi ada peraturan kelas, ubah jadi keyakinan kelas yang mereka buat sendiri, mereka usulan sendiri, sehingga sewaktu-waktu dia kok berbuat kesalahan, kita tinggal menanyakan saja, masih ingatkah peraturan yang dulu? Nah, jadi anak bisa memperbaikinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya, juga atas partisipasinya. Saya dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhir